Ada cara buat jadi kaya tanpa kerja keras, tanpa modal, bahkan tanpa niat ngoyo. Tapi 99% orang gak bakal bisa nemuin cara ini karena mereka sibuk ngejar hal yang salah. Lo lihat orang sukses, lo kira rahasianya bangun jam 4 pagi, kerja 12 jam, disiplin mati-matian. Padahal banyak orang yang ngelakuin itu, tapi tetap aja hidupnya nggak maju. Orang ngomong soal mindset kaya, soal positive thinking, soal hustle. Tapi anehnya, kenapa justru makin banyak orang capek dan makin dikit yang beneran kaya? Nah, jawaban dari itu bukan karena dunia nggak adil, tapi karena ada logika tersembunyi tentang uang yang nggak pernah diajarin di sekolah. Lo nggak akan nemu di buku motivasi, nggak diajarin juga sama orang tua. Karena ini bukan soal angka, ini soal energi. Dan yang menarik, energi itu nggak peduli lo rajin atau males. Energi cuma peduli satu hal, lo nyambung atau enggak. Semesta tuh nggak kerja kayak perusahaan yang ngitung jam lembur sama bonus. Dia kerja kayak frekuensi radio. Kalau lo muter di gelombang kekurangan, yang nyaut ya cuma siaran tentang susah, mahal, dan nggak cukup. Tapi begitu lo ubah frekuensi ke kelimpahan, tiba-tiba dunia kayak bersekongkol buat bantu lo. Masalahnya, kebanyakan orang sibuk berjuang di luar, padahal yang rusak itu antenanya di dalam. Pikiran mereka penuh ketakutan. Gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak cukup? Dan semesta cuma bilang, baiklah. Terus dikirimin lagi hal-hal yang bikin lo merasa gagal dan nggak cukup. Lo bisa kerja keras tiap hari, tapi kalau hati lo masih getarnya takut, yang lo tarik cuma peluang yang lemah. Dan itu yang bikin orang ngerasa udah usaha, tapi hasilnya nihil. Kaya bukan soal kerja keras. Kaya itu soal kesejajaran. Soal bisa nyatu sama energi kelimpahan, bukan ngejar-ngejar terus kayak orang kelaparan. Karena yang lo kejar justru makin menjauh, tapi yang lo pancarin akan nyari lo sendiri. Coba deh lo pikir, kenapa ada orang yang kelihatannya santai, tapi peluang tuh kayak datang sendiri ke dia. Bukan kebetulan, dia cuma ngerti hukum yang orang lain gak sadar. Dia berhenti maksa dunia buat nurut sama maunya dan mulai nyelarasin dirinya sama aliran dunia. Uang itu bukan benda mati bro, dia energi, dan energi itu peka banget sama getaran lo. Kalau lo insecure, dia ngerasa gak aman. Kalau lo tenang, dia nyaman buat tinggal. Makanya, sebelum lo belajar cara menghasilkan uang, belajar dulu cara menjadi energi yang bisa dipercaya uang. Karena uang itu cuma pantulan dari getaran lo. Dan kalau lo masih bergetar dari rasa kurang, semesta bakal terus pantulin kurang ke hidup lo. Lo sadar gak? Hidup lo tuh kayak pola yang terus berulang. Dulu lo bilang, kalau gaji gue naik, hidup bakal tenang. Tapi pas naik, lo tetap ngerasa kurang. Lo pikir, kalau bisnis rame, semua masalah kelar. Giliran rame, malah stres karena orderan numpuk dan tenaga habis. Selalu ada nanti yang lo kejar, tapi nggak pernah bener-bener nyampe. Dan lucunya, dunia nggak pernah salah. Yang salah cuma arah fokusnya. Kita tumbuh dengan mindset, baru bisa tenang kalau udah cukup. Padahal semesta kerja kebalik. Lo baru bakal cukup kalau lo tenang dulu. Itu kayak lo mancing di air keruh. Gak peduli umpannya mahal, ikan gak bakal kelihatan. Tapi begitu airnya tenang, ikan yang nyamperin lo sendiri. Itulah kenapa orang yang kelihatannya malas justru bisa lebih kaya dari yang kerja mati-matian. Bukan karena dia hoki, tapi karena dia ngerti logika semesta. Dia ngerti bahwa hasil besar gak datang dari tenaga, tapi dari arah yang benar. Kerja keras itu penting, tapi cuma separuh rumus. Separuh lainnya ada di hal yang jarang disadari orang. Frekuensi batin. Lo bisa kelihatan sibuk di luar, tapi kalau di dalam, lo terus bergetar dari rasa takut. Dunia ngerespon rasa takut itu, bukan kerja keras lo. Pernah gak lo ngerasa udah ngelakuin semuanya, tapi tetap aja stuck di titik yang sama? Itu tandanya bukan cara lo yang salah, cuma getaran lo yang belum selaras. Lo udah nyoba 100 strategi,
tapi belum nyoba satu hal paling penting, berhenti maksa dan mulai nyadar. Nyadar bahwa uang bukan musuh lo, dia cuma cermin. Dia nunjukin apa yang lo pancarin. Kalau lo merasa gak layak, uang akan ngejauh, seolah-olah bilang, lo belum siap gue temenin. Tapi kalau lo udah damai, dia datang kayak tamu yang udah lama nyari alamat rumahnya, dan akhirnya ketemu. Jadi gini bro, selama ini lo kira uang dateng karena kerja keras, tapi aslinya uang dateng karena lo selaras sama nilainya. Uang itu bukan alat tukar, dia respon. Respon dari cara lo ngerasa tentang diri lo sendiri. Coba lo perhatiin, kalau lo ngerasa gue harus kerja biar bisa dapat duit, di saat yang sama lo ngirim sinyal ke semesta. Gue belum punya. Dan semesta yang cuma ngerti frekuensi bakal jawab, oke, berarti belum punya. Tapi kalau lo ubah sinyalnya, bukan dari gue butuh duit, tapi dari gue tenang karena rezeki gue pasti ngalir, energinya langsung berubah. Dan entah gimana caranya, pintu, peluang, orang, semua mulai nyatu kayak puzzle yang nemu tempatnya. Itu bukan mistis, itu sains. Semesta itu sistem energi, bukan sistem keadilan moral. Dia nggak ngerti konsep kasihan atau nggak adil. Dia cuma ngerti apa yang lo pikirin terus-menerus. Apa yang lo rasain terus-menerus. Itu yang dia perbanyak di hidup lo. Makanya, banyak orang miskin yang terus miskin bukan karena nggak kerja keras, tapi karena pikirannya nggak pernah benar-benar lepas dari rasa gue kekurangan. Dan banyak orang kaya yang makin kaya karena tanpa sadar dia hidup dari energi gue cukup. Dan semesta cuma ngikutin sinyal itu. Yang lebih gila lagi, energi ini bisa lo latih, bisa lo setel, kayak lo nyalain radio dan nyari frekuensi yang jernih. Bukan dengan afirmasi kosong, tapi dengan rasa yang beneran lo rasain. Lo gak perlu pura-pura positif. Lo cuma perlu jujur. Karena kejujuran itu frekuensi tertinggi dari kelimpahan. Begitu lo jujur sama diri lo, tentang apa yang lo takutin, apa yang lo pengen, dan apa yang lo siap ubah, di situ energi mulai gerak. Pelan, tapi pasti. Dan saat itu terjadi, lo bakal sadar sesuatu. Selama ini, yang lo kejar bukan uangnya, tapi perasaan tenang yang lo pikir cuma bisa dibeli sama uang. Padahal, rasa tenang itu asalnya dari dalam. Dan begitu lo nemuin itu, uang jadi efek samping, bonus, bukan pusat hidup lo lagi. Sekarang lo ngerti, kaya itu bukan soal dapat lebih banyak, tapi soal jadi pribadi yang selaras sama kelimpahan. Mulai hari ini, coba lo ubah posisi lo, berhenti ngejar, dan mulai narik. Bukan dengan ambisi, tapi dengan keseimbangan. Tenangin pikiran lo, benerin cara lo ngerasa. Karena di titik itu, hidup mulai nurut. Rezeki itu nggak suka tempat yang bising. Dia datang ke hati yang tenang, ke pikiran yang yakin, ke orang yang tahu kapan harus gerak dan kapan harus diam. Jadi kalau lo lagi di fase males, jangan buru-buru nyalahin diri lo. Males itu kadang sinyal dari semesta, kalau arah lo udah gak sinkron sama getaran lo. Bukan berarti lo disuruh berhenti, tapi disuruh ngedengerin diri lo sendiri. Tanya hal yang jarang banget lo tanya. Apa gue udah hidup di frekuensi yang cocok buat rezeki gue? Karena kalau lo belum nyambung, mau lo kerja 18 jam sehari pun hasilnya tetap seret. Tapi kalau lo udah nyambung, lo gerak dikit aja, semesta bantu dorong. Dan di situ lo bakal ngerasain bedanya. Semesta bukan musuh, tapi partner. Dia nggak ngasih lo apa yang lo mau, tapi apa yang selaras sama getaran lo. Makanya, bukan tugas lo buat maksa dunia nurut. Tugas lo cuma satu, naikin frekuensi lo sendiri. Mulai hari ini, stop bilang, gue pengen kaya. Mulai bilang, gue pantas hidup dalam kelimpahan. Karena kalimat itu, bro, bukan mantra. Itu izin.
Dan begitu lo ngasih izin ke diri lo sendiri, semesta langsung kerja. Jadi jangan kejar uang. Jadi aja versi diri lo yang uang pengen datengin. Yang tenang, yang selaras, yang tahu kalau kelimpahan bukan sesuatu yang dicari, tapi dipantaskan. Dan begitu lo nyampe di titik itu, lo bakal nyadar sesuatu yang selama ini lo kira rahasia. Ternyata, cara jadi kaya tanpa kerja keras, tanpa modal, bahkan tanpa niat ngoyo, bukan soal trik, bukan soal hoki, tapi soal ngerti satu hukum paling halus di semesta. Yang lo jadiin pusat hidup lo, itu yang ngikutin lo. Kalau yang lo jadiin pusat adalah kekurangan, lo bakal terus kekurangan. Tapi kalau yang lo jadiin pusat adalah kelimpahan, semesta bakal sibuk nganterin lebih dari yang lo butuhin. Jadi, sekarang, lo mau pilih yang mana? Karena pada akhirnya, uang cuma cermin. Dan kalau lo udah tenang lihat pantulannya, itulah saat lo udah jadi magnetnya.